dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik, yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana, supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu, dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita, dan supaya Ia membiarkan kita hidup sampai sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segala perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan, dan kita seperti yang diperintahkan yang sudah kita dengarkan. Setelah itu bersiap-siap puji-pujian dari keluarga dan vokal grup Pelangi. Puji-pujian dari keluarga ini pemirsa. Bagus sekali itu. Bagus sekali kunci itu. Terang. Kena ni kotoran hilang tampanku ini 2%. Kok mundur-mundur terus?
persembahan lagu dari keluarga. Tidak seharusnya sama. Setia seperti
Karena banyaknya puji-pujian, maka setelah pelangi kasih bersiap-siap paduan suara solo PPGP dari jemaat Lili Kira.
Solo dari PPGT Jemaat Bina Kira. Hanya ada yang masuk loh pemirsa. Kita lihat di sini. Nyelek jaringan guys. Nyelek sekali jaringan bah. Yang sabar saja. Mau diapa kalau jelek jaringan? Bagus jaringan bah. Jelek. Bang, Ntar di sini jadi dalam bah. Sabar begini bos karena jaringan jelek. Bisa dia ketinggalan nyelek-nyelek sekali. Antara yang pintu
segenap rumpun keluarga besar dikuatkan dan dihiburkan lewat puji-pujian yang sudah dikumandangkan, dan biarlah semua ini boleh membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom. Ada aqua. Bapak Ibu, itu promosi yang pernah kita lihat di televisi. Ada aqua karena dia gagal fokus. Betul tidak? Atau jangan sampai ada ibu-ibu yang cari aqua. Oh, more mau pendeta jo, dah kamu aqua. Kita butuh aqua, kita butuh air. Supaya apa? Kata orang begini, lebih baik tidak makan 3 hari daripada tidak minum. Apakah itu betul atau tidak? Tapi yang pasti air adalah sumber kehidupan. Kalau kita minum, ya setidaknya di dalamnya juga ada iklan untuk membeli aqua. Tapi ternyata mineral lebih enak daripada aqua. Entahlah Bapak Ibu. Fokus menjalani kehidupan penting Bapak Ibu. Mengapa harus fokus? Supaya kita tidak salah langkah. Banyak jalan menuju Roma, tapi kalau kita belum pernah ke Roma dan tidak bertanya dan tidak melihat peta, kita tidak akan pernah sampai ke yang namanya Roma. Apa adikku yang lama ini aja Roma, umba-umba mau lawan ku ini, lawan kuni malingka, terserah, yang penting Roma. Ya, kalau kita tidak bertanya, kalau kita tidak fokus melihat peta atau apapun itu, petunjuk arah, maka mungkin kita akan berputar-putar stagnan di tempat kita Bapak Ibu. Apa kaitannya dengan pembacaan kita? Kitab Ulangan pasal 6. Dan kegiatan di keluarga besar di tempat ini yang akan dimulai tanggal 1 sampai tanggal 5. Sekalipun Bapak Ibu, tanggal 1 sampai 5 itu sebelumnya, ya, sebelumnya ada begitu rangkaian acara, kegiatan, adat budaya yang sudah dilakukan oleh keluarga besar di tempat ini. Tapi malam hari ini membuka rangkaian kegiatan yang akan dijalani, dialami dan dirasakan oleh keluarga besar. Maka kebenaran firman Tuhan menyapa keluarga besar secara khusus di tempat ini dan kita semua yang akan terlibat di dalamnya. Kitab Ulangan pasal 6 berbicara tentang perintah Allah, bukan perintah yang baru Bapak Ibu, bukan perintah yang dibuat lagi atau sesuatu yang dibaharui, bukan, tapi perintah lama yang akan terus menerus diulang-ulang, harus fokus diajarkan dan diterapkan. Pertama-tama Bapak Ibu, yang pertama-tama mengulang pengajaran ini, perintah ini, ketetapan ini adalah para orang tua. Untuk pertama kalinya Bapak Ibu saya melihat adat di Balusu di tempat ini, dentu tomak joge, dentu anak ampona te tobatuanta di Panoko indete, dentu muane te nama abayu na yatu pia abai neditti makdok kojong na den sepuna dan segala-galanya. Itu baru pertama kali saya lihat. Mereka akan mengenang itu waktu nenek saya meninggal, waktu opa saya meninggal. Saya pakai baju ini, saya ikut kegiatan ini. Itu akan tersave di pemikiran anak-anak kita yang mengikuti itu Bapak Ibu. Yang pergi melihat Telong Silaga, itu juga akan tersave. Waktu nenek saya mati, opa saya meninggal, wah itu kerbaunya kemarin dibaca 52, belum yang akan menyusul. Wah banyak sekali. Mereka akan menyimpan semua rangkaian kegiatan di tempat ini, di memori anak-anak cucu kita. Dan itu Bapak Ibu, saya percaya keluarga besar di tempat ini akan dibukukan menjadi sejarah keluarga besar. Mengingat bahwa pada peristiwa ini, tanggal ini sampai tanggal ini yang dilakukan.
Bapak Ibu, pembacaan kita memperlihatkan tentang pengajaran dan peringatan tentang ketetapan yang sudah diajarkan oleh Allah kepada umat Israel. Pengajaran apa? Peringatan apa? Ketetapan apa? Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu seterusnya dan seterusnya. Perhatikan ayat 12 Bapak Ibu. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Peringatan ini, ketetapan ini, pengajaran ini mau mengingatkan kepada orang tua Israel untuk menyampaikan kepada generasi berikutnya supaya mereka tidak menyimpang dalam perjalanan kehidupan mereka, supaya mereka tidak mengikuti ilah-ilah lain. Bahwa Tuhan tidak ada dalam peristiwa seperti itu. Salah Bapak Ibu. Justru dalam peristiwa seperti itulah kita harus semakin melekatkan hidup ini kepada Dia, sang sumber segala-galanya. Dan yang terakhir, Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya